Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab tentang demokrasi Indonesia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Adel Novelasari, NIM 2161011. Yang kedua yaitu Sapriliana Lisa Dianti, NIM 2161018. Yang ketiga yaitu Safa Kania Mahela, NIM 2161019. Yang keempat yaitu Ivenia Anggita Silviara, NIM 2161028. Di Indonesia awalnya telah banyak menganut sistem pemerintahan, namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau dalam sejarah Ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad. Perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Apa itu demokrasi? 1. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Kedua, yaitu pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan diturut mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga akan memungkinkan praktik kebebasan politik secara setara dan bebas. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Kleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Kleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Sejarah demokrasi. 1. Zaman kuno. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Kleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Kleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis, baul, dan pengadilan mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan politik. Yang kedua yaitu abad pertengahan. Selama abad pertengahan muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagai kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi 1. Pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, anak benua India. Kedua yaitu pemakmuran Polandia, Lituania. Ketiga yaitu Althing di Islandia. Keempat yaitu Locting di Kepulauan Faroe. Ketiga yaitu era modern, transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian gelombang demokrasi yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, religius, and economic circumstance, Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara bangsa baru di Eropa. Kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat depresi besar. Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman, dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Perancis diragukan. Austria, Italia, dan Jepang dudukan menjadi model teori perubahan rezim selanjutnya. Akan tetapi sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman, dudukan Soviet masuk dalam blok Soviet.
yang non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis. India Maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Saya lanjutkan. India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang. Keempat yaitu era reformasi. Pengertian reformasi sendiri adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Pendapat lain mengatakan bahwa arti reformasi adalah proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuan adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pembangunan, dan pembuatan hukum. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Carlos Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat yang yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Asas demokrasi. 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah. Misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. 2. Pengakuan hakikat serta martabat manusia dalam negara demokrasi. Misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri suatu pemerintah demi demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterlibatan warga negara, rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung perwakilan. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan pelindungan terhadap hak asasi rakyat warga negara. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara dan pemerintah serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi
parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. 2. Demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang diimpikan Soekarno itu adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama konsepsi presiden. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada Pancasila serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Isi dekret Presiden berikut ini adalah isi dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Dibubarkannya Konstituante. 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya lagi UUD DS 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.